Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Erni Marlina, SPD MPD, Guru Bimbingan dan Konseling di SMK Negeri 7 Makassar. Kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang pemanfaatan papan interaktif digital di sekolah dengan diseminasi kepada rekan sejawat guru mata pelajaran yang tergabung dalam komunitas guru belajar. Terima kasih. Kita sudah melihat bagaimana uh, luar biasanya pemanfaatan papan sedikit ini sebenarnya diseminasi bagaimana transformasi PID dari sekedar layar tampil kemudian menjadi ruang belajar yang penuh energi dan kolaborasi murid. Maksudnya adalah bagaimana kita seorang guru yang biasanya kalau zaman sekarang kita dibantu dengan proyektor misalnya, tetapi uh, PID ini memberikan banyak manfaat, banyak interaksi, lalu kemudian kita bisa berinovasi banyak hal di papan interaktif digital ini, sehingga saya mengatakan bahwa bukan hanya sekedar layar tampil, tetapi di situ ada biasa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin kita berinteraksi, semoga bisa ada yang membuka mic-nya ya Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu kapan terakhir kali adakah yang mau atau ditulis misal sudah memanfaatkan papan digital boleh diklik 1, kalau belum boleh 0. Oh, Bu Yusniar 0, berarti harus dipakai. Lalu apakah PID saat ini sudah menjadi asisten murid atau hanya yang menggantikan papan tulis saja? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini bisa menjadi bahan referensi juga untuk kita semuanya. Apakah eh, PID ini bisa bisa kita manfaatkan dengan baik? Kemudian eh, saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu sudah mengeksplornya di ruang murid. Di situ ada banyak hal yang bisa kita manfaatkan juga. Bagaimana murid-murid kita tadi ya berinteraksi dengan gurunya dengan game misalnya, lalu kemudian eh, menjawab kuis-kuis. Nah, itu semuanya sudah disiapkan di eh, PID tersebut. Nah, ini ada beberapa langkah nyata. Jadi yang pertama kita melepaskan kendali sentuh, maksudnya kita hentikan dominasi guru. Maksimalkan fitur multi sentuh agar murid yang aktif menggerakkan, menyentuh, dan mengeksplorasi materi tersebut. Di sini kita sebagai guru bisa menjadi fasilitator, jadi membiarkan murid-murid kita untuk mengeksplornya, untuk mencari. Bapak dan Ibu tidak perlu takut PID-nya rusak, karena sudah disiapkan teknisi untuk menangani. Lalu kita mengintegrasikannya dengan rumah pendidikan. Jadi kita tidak repot lagi membuat media belajar dari nol, tapi kita menghubungkan layar PID, kemudian menjadi laboratorium maya atau video interaktif yang yang banyak kontennya. Lalu kemudian kolaborasi split screen. Sebelahnya kita menggunakan sebagai whiteboard, lalu kemudian sebelahnya lagi kita melihat bagaimana murid-murid kita bisa mengeksplor. Lalu langkah selanjutnya, bagaimana kita mengabadikan karya kolaboratif murid kita itu sehingga jika nanti mungkin mau dilihat histori penilaiannya, apakah sudah dipergunakan atau belum, bisa dilihat dari histori yang telah kita simpan tadi. Ini slide terakhir, Bapak dan Ibu sekalian. Guru hebat di era ini tidak lagi dinilai dari seberapa
pintar ia di panggung kelasnya sendiri, melainkan dari seberapa terampil ia menyalakan api rasa ingin tahu dan memotivasi muridnya untuk terus belajar menggunakan setiap media yang ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena saya guru bimbingan dan konseling, saya tidak mengajar di kelas, hanya memberi layanan. Sehingga eh, tugas saya adalah memfasilitasi teman-teman guru yang ada di sekolah bagaimana memanfaatkan eh, apa interaktif digital ini jadi baik-baiknya. Karena Bapak dan Ibu, jika PID ini dimanfaatkan dengan sesuai dengan peruntukannya, maka proses pembelajaran di kelas bisa lebih menyenangkan, bisa lebih menggembirakan. Apa yang kita harapkan di prinsip pembelajaran mendalam bisa kita capai. Itu saja dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.